Tottenham versus Manchester United di final Liga malam Jumat. Ini dia prediksiku. Kira-kira siapa yang menang dan siapa yang terbenam ya? Biawa kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit tentang prediksi final Liga malam Jumat antara Tottenham versus Manchester United. Macam yang kalian tahu, dua tim basement Liga Inggris ini biarpun berselamat di Liga, mereka bisa tembus ke partai final Eropa dan siap mempecundangi Arsenal karena musim ini nggak dapat apa-apa. Sebelum kita ke prediksi finalnya, di video ini kita bakalan flashback sedikit road to final mereka. Barukah kekuatan amunisi mereka di final ini? Habis itu winning condition dari masing-masing tim, sampai nanti endingnya prediksi finalku. Kalau kalian mau tahu prediksi finalnya aja, langsung aja lah kalian ke akhir video. Capek kali kalian nonton dari awal ya kan? Sebelum kita mulai, kalian komen lah dulu prediksi kalian siapa yang menang. Kalau kalian ngerasa Tottenham, tulis di komen Tottenham. Kalau kalian ngerasa MU, tulis di komen MU. Asal jangan kalian tulis Arsenal, nggak menang apa-apa mereka soalnya. Tapi kemarin udah aku bilang, aku ini bakal memprediksi matang-matang supaya nggak berselamat lagi prediksiku. Soalnya udah final ya kan? Ini antara benar 100% atau benar 0% ya kan? Jadi akan kubuat semasuk akal mungkin meskipun akalku sebenarnya nggak ada. Oke, kita bahas dulu road to finalnya. Tottenham di fase Liga kemarin finish di posisi 4 dengan 17 poin. Di fase Liga ini Tottenham dapat lawan yang relatif gampang. Cuma Roma, Rangers sama Galatasaray lah yang mempersulit mereka. Habis itu perjalanan ke finalnya, di 16 besar mereka lawan AZ Alkmaar dan menang agregat 3-2. Habis itu mengatasi Frankfurt dengan agregat 2-1. Dan akhirnya membuktikan meskipun mereka ayam bodoh tapi nggak sebodoh-bodoh Glim juga. Karena mereka bisa ngebantai bodoh Glim di semifinal dengan agregat 5-1. Di sisi lain menurutku MU jalannya lebih terjal ke final ini. Saking terjalnya di 16 besar pun aku prediksi mereka terpongkeng. MU di fase Liga berhasil finish di posisi 3 dengan poin 18. Mereka main imbang di 3 laga pertama waktu ditangani Ten Hag. Habis itu menghajar tim PAOK bersama Van Nistelrooy, membodohi Bodo Glimt bersama Amorim, dan terus melanjutkan tren kemenangan lawan Pilsen, Rangers, dan FCSB. Bayangkan kalian lah, harus sampai 3 pelatih yang bawa MU biar bisa ke fase ke knockout. Itulah saking beratnya membawa MU ini. Di fase knockout mereka langsung jumpa sama Sociedad. Tim-tim Spanyol biasanya selalu menyulitkan MU. Sampai-sampai di sini pun udah prediksi MU pulang. Apalagi performa mereka angin-anginan di Liga ya kan. Tapi Sociedad pun ditumpas mereka 5-2. Di perempat final jumpa sama Lyon yang jadi salah satu the greatest remontada di Eropa. Bisa mereka lolos dengan agregat 7-6. Dan bahkan jumpa Athletic Bilbao yang notabene kujagokan jadi juara. Apalagi final Liga malam Jumat musim ini tuh di kandang mereka. Ditambah lagi Athletic Bilbao itu punya rekor kebobolan paling sedikit di La Liga musim ini. Bahkan jauh lebih baik defense mereka dari Barcelona dan Madrid. Tapi bisa dengan santainya MU ngebantai mereka dengan agregat 7-1. Biawak enjay nggak tuh? Tim yang punya pertahanan terkuat dibantai sama tim yang punya penyerangan lemah syahwat. Jadi lahirnya mereka berdua ini bisa sampai ke final Liga malam Jumat. Langsung aja aku bahas apa aja winning condition buat kedua tim ini ya kan. Buat Manchester United mereka mungkin bisa menang karena pertama finalnya di San Mamés. Mereka udah paham lapangannya seperti apa. Dan mereka juga menang di San Mamés kemarin waktu di semifinal. Yang kedua mereka udah biasa masuk ke final. Bayangkan kalian aja 5 tahun terakhir ini masa-masa kelamnya MU. Tapi mereka udah masuk 5 final dalam 5 tahun terakhir ini. Bandingkan kalian sama Arsenal. Arsenal yang 5 musim terakhir ini adalah musim terbaik dalam hidup mereka. Dalam 5 tahun ini masuk final pun enggak. Ini tinggal nunggu masuk final destination aja mereka kayaknya. Yang ketiga, Manchester United jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di kompetisi Eropa musim ini. Masih unbeaten mereka wak geng. Kalau menang mereka di final, kira-kira pialanya emas juga nggak ya kayak Invisible-nya Arsenal? Tapi kalau mereka kalah, mantap juga lah rekor unbeaten-nya pecah di final ya kan? Memang beda kali MU ini di Eropa sama di Liga Inggris. Biarpun sampah kali mereka main di Liga Inggris, tapi kalau mereka main di Eropa kayak ada tombol switch-nya ya kan? Bisa jadi MU yang berbeda mereka. Kalau di Eropa jadi Manchester United, kalau di Liga Inggris switch dia ke Manchester United. Udah gitu Casemiro geng, gak pernah dia kalah di final kompetisi Eropa yang pernah dilaluinya. Ini semakin memperkuat posisi MU untuk menang juga ya kan. Apalagi Casemiro akhir-akhir ini udah kayak bangkit dari kubur. Tiba-tiba keluar mode UCL dia. Cuma kan kalau Casemiro gak pernah kalah di final Eropa, Andre Onana gak pernah menang di final Eropa biar tahu kok Iya pula ya, kalau pecah rekor Casemiro ini udah tahu lah kalian ulah siapa ya kan. Cocok logi lainnya itu adalah MU pernah juara Liga malam Jumat tahun 2017 bersama pelatih asal Portugal yaitu Jose Mourinho. Sekarang pelatih mereka juga dari Portugal. Apakah ujungnya berakhir juara atau malah jadi gagal? Apalagi MU juga pernah masuk final Liga malam Jumat lagi setelah itu, yaitu di tahun 2021 tapi kalah adu penalti sama Villarreal di final. Bruno juga udah main di MU waktu itu. Dan artinya dia udah pernah ngerasain kalah di final Europa League. Ini tinggal dia mau ngerasain kalah lagi atau pengen menang ya kan? Keuntungan lainnya didapat MU ketika 3 pemain bintang dan kreatif di Tottenham juga cedera kayak Madison, Kulusevski dan player of the year mereka Lucas Beckfall. Di mata fans Tottenham si Beckfall ini sama pentingnya macam Bruno di MU. Karena dia lumayan nge-carry Tottenham musim ini ya kan? Tapi cedera dia bakalan jadi keuntungan buat MU.
Meskipun kalau dibanding-bandingkan pun skuadnya, kayaknya banyak yang cedera pun pemain Tottenham, tetap terlihat lebih jago pemain-pemain yang dipunyai Tottenham daripada MU. Dan yang terakhir, MU ini udah biasa main buruk di Liga. Meskipun gak seburuk tahun ini juga sih, tapi entah gimana caranya mereka bisa lolos ke Eropa. Kayak musim lalu lah mereka finish di peringkat 8 sama sekali di luar zona Eropa. Tapi tiba-tiba mereka main bagus di final FA Cup dan mengalahkan City di final serta akhirnya masuk ke Liga Malam Jumat. Dan sekarang mereka begitu juga. Di Liga Inggris hancur tapi sekarang mereka di final Liga Malam Jumat dan diambang masuk ke Liga Champions musim depan. Memang logo tim setan merah. Tapi nyelip-nyelipnya masuk ke kompetisi Eropa ini udah kayak tikus tanah. Nggak bisa lewat pintu, lewat jendela. Nggak bisa lewat jendela, lewat tanah. Nggak bisa lewat tanah, lewat perut bumi. Mak jauh kali ke dalam ya. Tapi itulah, mereka selalu ada cara buat balik ke Eropa. Dan mungkin bisa jadi terjadi sama mereka di final nanti. Nah itu tadi winning conditionnya MU. Kalau winning conditionnya Tottenham ini lebih gila lagi. Pertama geng, musim ini kayaknya musim mengakhiri puasa gelar. Macam kemarin Palace juara trofi mayor pertama kali dalam sejarah klub dengan Piala FA Cup-nya. Newcastle juara Piala Kerbo. Bologna akhiri puasa gelar 51 tahun klubnya juara Coppa Italia. Siapa lagi ya? Arsenal. Kalau ini masih lanjut puasa sih. Aduh, siapa lagi ya? Oh iya, Harry Kane yang gak pernah juara bisa juara bersama Munchen. Pokoknya musim ini bisa jadi musim tim-tim yang udah lama puasa. Apalagi Tottenham ini terakhir juara itu tahun 2008 waktu mereka menang Piala Liga Inggris atau sekarang lebih dikenal Piala Kerbo. Dan ternyata geng, Europa League ini pernah loh dimenangkan Tottenham 2 kali. Tahun 72 sama tahun 84. Sumpah, gue baru tahu. Ini siapa sih yang pertama kali mulai ejekkan Tottenham ini 0 trofi terus ya kan? Adanya trofi mereka. Biarpun kurasa udah karatan dan dimakan biawak saking lamanya gak datang yang baru ya kan? Harusnya respect lah kalian sama Tottenham ini. Bukan pertama kalinya mereka di final Liga Malam Jumat ini rupanya. Meskipun mungkin baik pemain maupun pelatihnya sekarang juga, gak sadarnya orang itu kalau klub mereka pernah juara Liga Malam Jumat juga ya kan. Udah gitu, yang kedua musim ini Tottenham 3 kali jumpa MU, 3-3-nya bisa mereka menangkan. Dan MU gak pernah menang dari Tottenham di 6 laga terakhir mereka ketemu. Kayak Madrid lah kan, sebelum El Clasico yang terakhir itu 3 kali kalah terus dari Barcelona. Gitu masuk El Clasico keempat seolah-olah bakalan menang, malah kena remontada. Jadi 3 kali menang lawan MU musim ini tentu jadi boostingan buat Tottenham. Karena mereka jadi percaya, biarpun mereka bodoh masih ada MU yang bisa mereka bodoh-bodohi musim ini. Apalagi udah 3 kali mereka bikin acara pembodohan yang korbannya MU ya kan. Tapi yang paling bikin fans MU ketar-ketir itu ya pernyataan dari pelatihnya Tottenham lah. Dimana si Ange Postecoglou ini bilang kalau dia selalu menang trofi di musim keduanya. Dan kalian pun tahu ini musim keduanya si Ange di Tottenham. Jadi akankah Europa League ini bakalan bisa dimenangkan Tottenham? Atau mereka makin meyakinkan diri mereka kalau mereka memanglah si terpongkengham? Jadi siapa nih prediksiku yang bakalan jadi juara? Aku gak mau bahas beberapa match terakhir mereka sebelum ke final ini lah. Karena memang di Liga Inggris menurutku mereka udah gak serius lagi mainnya. Kayak ada yang disembunyikan mereka ya kan? Jadi membandingkan beberapa match terakhir yang mereka sering kali ini bakalan gak relevan di partai final ini nanti. Final ini bakalan jadi partai hidup mati buat kedua tim ini. Siapa yang menang dapat semuanya dan yang kalah bakalan dapat caci makinya. Bukan apa kan, lihat posisi mereka yang sama-sama di basement Liga Inggris. Kalau menang match final ini upahnya nggak main-main geng, Liga Champions. Udah gitu mereka berkesempatan buat dapat trofi tambahan lagi di awal musim depan dengan menantang pemenang UCL antara Inter dan PSG di partai final UEFA Super Cup. Belum lagi bonus-bonus yang mereka dapat dari main di UCL. Dan tentunya daya tawar yang mantap buat menarik minat pemain hebat di bursa transfer karena mereka main di UCL. Dan bagi yang kalah, matilah. Udah di liga di posisi basement yang hampir degradasi. Bukan apa kan, orang ini termasuk tim Big Six loh. Yang artinya mereka ini selalu dia nggak bisa finish di 6 besar. Tapi tengoklah sekarang di Liga Inggris posisi 16 dan 17. Kalau mereka kalah di final ini bakalan jadi musim terburuk yang pernah dialami kedua tim ini. Yang karena nggak degradasi aja mereka makanya masih untung. Tapi apapun ceritanya, siapapun yang kalah bakalan bernasib lebih parah daripada Arsenal. Dan yang menang bisa dengan sukacita mengejek-ngejek Arsenal. Memang nengok MU dan Tottenham ini siapapun yang kalah bakalan senang fans Arsenal mengejek mereka. Cuma sayangnya fans Arsenal gak bisa ngejek terlalu banyak karena bakalan di counter sama yang menang Liga Malam Jumat ini. Bayangkan kalian lah kalau misalnya Tottenham juara, fans Arsenal ngejek MU. Ya mampus kalian, udah di basement gak main di Eropa juga musim depan. Hahaha. Datanglah fans Tottenham ya kan, apalagi rival abadi mereka. Diam aja lah kok Arsenal. Kalian ada trofi gak musim ini? Kalau kalian yang sesama puasa gelar gak usah saling ngejek. Mending kalian gendong lah aku keliling London ini buat pamerkan pialaku ini. Gitu juga lah kalau MU menang. Mau diajak Arsenal, fans Tottenham pun bakalan habis dibikin sama fans MU. Apalagi tau lah kalian mulut fans MU cemana. Ada aja yang dibilangin mereka buat membela klub mereka sekaligus menjatuhkan fans klub lainnya. Bahkan kalau MU juara ini mungkin gak penting kali rasa mereka Liverpool bisa menyamai titel Liga Inggris mereka. Soalnya di musim terancur mereka pun tetap juga musim depan bakal main sama-sama Liverpool di UCL. Jadi gak akan sempat kita nengok fans MU diam dari jagat sepak bola. Di musim terancurnya aja mereka masih banyak bacot. Apalagi kalau mereka menang trofi ya kan. Liverpool juara Liga Inggris pun gak akan mempan buat menggoyahkan bacotan fans MU.
Di atas kertas mungkin Tottenham lebih dijagokan dari MU. Based on head to head sama fakta-fakta musim ini, musim pecah telur tadi ya kan? Kenapa aku bilang Tottenham ini lebih unggul? Kita banding-bandingkan aja lah ya. Kalau dari manajernya, sama ya pokoknya orang ini dua, jadi imbang lah kita bilang. Kalau dari kiper, udah jelas lah kiper Tottenham lebih bagus. Gak mungkin Onana lebih bagus. Bahkan kalau si Onana ini dibandingkan sama kiper Liga India pun, masih lebih bagus lagi kiper divisi 2 Liga India lagi daripada Onana, biar tahu kalian. Dari bek tengah, Maguire memang sensasional musim ini. Bek tengah MU yang lainnya nggak ada yang konsisten. Leny Yoro pun di final ini diragukan karena cedera ya kan. Kalau dibandingkan sama Mickey van de Ven dan Cuti Romero, aduh jauh kali lah bek MU ini. Bek kanan dan kiri Tottenham punya Porro, Udogie dan Spence yang bisa di kiri dan kanan. Banding sama MU, Mazraoui masih oke lah. Tapi Luke Shaw, Dorgu, aduh nggak kali lah dibandingkan pemain Tottenham. Kalau mainnya MU beruntung Backfall sama Maddison cedera. Kalau mereka main mungkin cuma Bruno yang masih mending dibandingkan midfielder Tottenham lainnya. Wingernya, lagi-lagi MU beruntung karena Kulusevski cedera. Tapi biarpun dia cedera, mereka masih punya Son dan Brennan Johnson. MU paling cuma punya Ahmad yang bagus. Garnacho, balikkan ke akademi aja lah ini, suruh belajar lagi. Apalagi striker MU cuma Hollywood dan Chido Obi pun yang belum terbukti. Udah gitu Zirkzee cedera, padahal musim ini lebih guna dia daripada Hollywood. Cuma Hollywood di Eropa masih mau lah bikin gol sikit-sikit. Tapi kalau dibandingkan sama Solanke, Richarlison, Matistel, gak mungkin kalian pikir Hollywood lebih bagus daripada orang ini ya kan? Makanya secara overall squad Tottenham ini masih lebih bagus daripada MU. Tapi kita harus ingat sepak bola gak dimainin di atas kertas wak geng. Semua hal bisa terjadi. Di final ini kurasa Tottenham bakalan tampil mendominasi. Tapi ini bisa jadi bumerang buat mereka. Sekali MU bisa ngegolin atau MU yang ngegolin duluan, bayang-bayang puasa gelar dan DNA nggak bisa juara mereka bakal menaungi pikiran pemain Tottenham. Harusnya Tottenham di sini bisa nothing tulus mainnya. Mereka kan udah biasa kalah, jadi harusnya mereka nggak gugup di sini. Kalau menang syukur, kalau kalah kan emang udah DNA kalian kayak gini. Pressure lebih besar malah di MU menurutku. Bakalan jadi musim terhina mereka lah kalau ini kalah. Dan musim depan bakalan makin malas fans yang nonton MU mungkin ya. Di final ini menurutku MU butuh gol cepat kalau mau menang. Tapi kalaupun MU ketinggalan dulu, mereka udah buktikan kalau mereka bisa remontada. Lebih mengkhawatirkan bagi Tottenham kalau mereka kebobolan duluan. Dan kalaupun unggul belum tentu mereka menang. Tapi entah kenapa aku ngerasa Tottenham yang bakal jadi juara di sini wak geng. Langsung lemes fans Tottenham ya kan. Gimana ya, kayak Crystal Palace, Newcastle, Bologna, dan Harry Kane juara itu seolah-olah membuka mata Tottenham kalau mereka bisa juara. Apalagi aku pengen kalian nengok Son Heung-min juara dalam hidupnya. Dia layak kali juara loh, geng. Kayak harus ada sekali dalam hidupnya dia juara bersama Tottenham ini. Tapi Bruno juga layak juara loh, Nol. Ini juga bisa jadi Piala Eropa pertamanya buat MU. Kalau Bruno kan kemarin udah dapat kesempatan. Cuma sayangnya gagal karena kepauan De Gea. Lagian memang Bruno ini aja yang pau. Kalau dia main di Madrid atau Barcelona, aku rasa udah 3 Ballon d'Or-nya nih. Dia aja yang milih nyari susah main di MU. Menurutku bakalan banjir gol lah di match ini. Bisa jadi 3-2 atau bahkan 4-3 kayak kemarin itu. Tapi itu dia, karena aku pengen Tottenham yang menang. Dan aku juga tahu kalau prediksiku sering terbalik. Apa aku pilih aja MU yang menang? Janganlah Nol, udah pasti itu Tottenham. Sorry kali lah ya fans Tottenham, aku milih kalian. Gak mungkin aku milih MU. Mereka dari awal aja udah kuprediksi gugur. Masa di final ku jagokan mereka? Gak mungkin lah. Aku bilang sorry dari sekarang aja lah. Biar kalau nanti terjadi kebalikannya gak ngerasa bersalah kali aku. Tapi itulah wak geng, aku menjagokan Tottenham untuk jadi juara Liga Malam Jumat musim ini. Mereka lebih butuh buat juara piala ini daripada MU menurutku. Tapi kalaupun MU yang juara ya udahlah ya kan, gak masalah juga yang sama aku. Yang penting Arsenal 0 trofi aja udah mantap kali ku rasa. Aku prediksi finalnya bakalan cuma 90 menit. Cukuplah 90 menit, ngapain lagi kita nengok sampai 120 menit bahkan adu penalti. Kalau bisa pun di coin toss pertama udah langsung kalian pilih aja pemenangnya biar cepat ya kan. Jujur aja wak geng, dibanding final Conference League sama final Liga Champions, jauh lebih susah buatku menentukan siapa yang menang di final Liga Malam Jumat ini. Susahnya kenapa Nol? Susahnya karena bingung aku harus milih tim mana yang terbodoh dari antara dua tim bodoh ini. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau prediksi kalian gimana? Coba kalian tulis di komen lah. Gitu aja lah wak geng, semoga lah tim terbaik yang memenangkan trofi ini ya kan. Meskipun artinya dia terbaik di antara yang terbodoh. Tapi mending gitu sih daripada yang terbodoh dari antara yang terbodoh ya kan. Dadah wak geng.